Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menitipkan amanatnya kepadamu. Tunaikanlah kewajiban Anda kepada orang yang telah menitipkan amanahnya kepada Anda. Wala takhun man khanak, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan syarahnya kita baca dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Dan masuk pada bahasan yang kedua dari bahasan akhlak, yaitu at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim, berhias atau berusaha seorang muslim itu untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia yang disyariatkan. Yang kedua adalah tentang amanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, memahami definisi amanah itu gampang. Amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, entah itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak
sesama manusia. Dan ini definisi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Entah itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak sama manusia. Dan di sini persis beliau sebutkan dua bahasan itu, yaitu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban kita sebagai seorang hamba terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tunaikanlah kewajiban kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah kewajiban kalian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menitipkan amanatnya kepadamu. Tunaikanlah kewajiban Anda kepada orang yang telah menitipkan amanahnya kepada Anda. Wala takhun man khanak, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Janganlah keburukan dibalas juga dengan keburukan yang lain. Mungkin kita berbuat baik, orang berbuat buruk. Tapi ketika orang berbuat buruk, kita tetap baik. Ya, ruhnya sudah berbeda. Jangan sampai kemudian, ini kasus ya. Dan satu pekan ini ulun membacanya beberapa kali ya. Bahwasanya, dan ini sangat kita sayangkan, terjadi di banyak laki-laki ya. Ketika mereka mengkhianati istrinya. Tapi anehnya ada sebagian wanita itu kemudian ingin membalas pengkhianatan suaminya dengan berkhianat juga. Ini salah. Ya. Kalau Anda sudah berikan kesempatan dia untuk menjadi baik, ada etikat baik darinya untuk bertaubat kepada Allah, untuk lanjut yuk membina rumah tangga ini baik-baik, maka berikan kesempatan kepadanya. Jika sudah diberikan, kemudian dia masih lanjut, Anda punya hak untuk kemudian mengajukan gugat cerai atau khulu'. Mau sampai kapan Anda memiliki suami yang buruk? Apalagi misalnya Anda sudah di umur 35, 40 atau di atas itu. Kalau sudah 40, udah hampir mati kita ini. Kata para ulama, orang kalau misalnya sudah mencapai umur 40, sudah harus siap-siap. Kalau sudah sampai umur 40, sudah siap-siap. Ya, yakni sisa hidup yang kita, yakni mungkin Allah berikan masih beberapa tahun lagi, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian setiap hari sakit hati dengan suami yang akhlaknya buruk. Luar biasanya banyak wanita tega mereka, atau bukan tega, mereka sabar dengan menghadapi keburukan suami bertahun-tahun demi anak-anak mereka. Ya, buruk suaminya. Kalau misalnya marah main pukul, pengkhianatan itu sudah nomor 1. Belum lagi kemudian kewajiban kepada Allah dan kepadanya tidak dia tunaikan amanahnya. Buruk. Tapi subhanallah, ada yang tetap bisa bersabar karena demi anak-anak. Tapi tidak sedikit kemudian tentunya yang tidak bersabar dengan hal tersebut. Karena mau tidak mau,
anak-anak nanti akan melihat bagaimana buruknya akhlak bapaknya. Dan itu yang akan dan itu yang akan tertanam di benaknya selalu. Bagaimana buruknya akhlak bapaknya ke ibunya. Kalau misalnya anak itu perempuan, sangat mungkin kemudian tidak akan suka lawan jenis. Ini terjadi. Telusur punya telusur, kenapa perempuan suka perempuan, tak taunya dia tahu bagaimana buruknya bapaknya ke ibunya, hingga kemudian tidak ada minat sama sekali dia dengan laki-laki, karena dia takut suaminya nanti akan seperti bapaknya dulu. Ini untuk kita kaum laki-laki, bapak-bapak yang di sini dan juga di luar sana. Semua yang kita lakukan kepada istri kita itu direkam semuanya oleh anak-anak kita. Baik kita tentunya baik rekamannya, buruk kita buruk rekamannya. Kalau kemudian anak ini anak laki-laki, sangat mungkin dia mencontoh kita. Kalau ini anak perempuan, sangat mungkin dia tidak menginginkan laki-laki. Karena dia tahu bagaimana buruknya seorang laki-laki yang terdekat dengan dia, yaitu bapaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang sering atau sedang kita hadapi bersama ya. Makanya semua kita harus belajar. Makanya bukan cuma ibu-ibunya saja yang belajar, bapak-bapaknya juga harus belajar. Biar nuntut ilmunya sama-sama. Yuk kita tunaikan, yakni amanah kita tunaikan, kewajiban kita masing-masing. Suami ke istrinya, istri ke suaminya, orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya, sesama anak Adam. Oke, masuk bahasan al-amanah. Qala rahimahullah ta'ala wal amanah. Dan berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara begitu banyak bahasan akhlak, yang kedua beliau pilih al-amanah. Wal amanatu sya'nuha fi dinillahi tabaraka wa ta'ala azimun. Aradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala as-samawati wal ard fa ashfaqat min hamliha li'idhamil amanati wa 'idhami sya'niha. Qala ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan bahasan al-amanah di halaman berapa ini, Bu? 319. Halaman terakhir di 319. Perhatikan. Syekh bin Baz rahimahullah taala berkata amanah. Yani bahasan kedua di antara total 10 mungkin yang akan kita bahas. Dari begitu banyak bahasan akhlak, 10 beliau pilih, yakni yang harus kita miliki, yang harus menjadi perhiasan diri setiap muslim adalah amanah. Sudah disebutkan tadi singkat berkaitan dengan definisinya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak sama anak manusia. Amanah memiliki kedudukan yang agung di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, akan tetapi mereka tidak berani memikulnya karena begitu besar menjaga amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang megah-megah, yang dahsyat-dahsyat. Gunung itu, semua gunung yang kita tahu,
Di antara keterangan para ulama adalah bahwasanya ia hanya 30%, setinggi apapun gunung tersebut, maka ia hanya 30% dari totalnya. Karena 70% sisanya menghujam ke bumi karena ia layaknya pasak untuk bumi ini. Wal jibala autada. Allah berfirman, dan kami jadikan jibal atau gunung-gunung autada sebagai watad, sebagai pasak untuk bumi ini agar dia tidak berguncang, agar dia tidak bergoyang. Makhluk Allah yang megah, makhluk Allah yang agung, gunung. Kemudian bumi, luar biasa, bahkan disebutkan langit. Makhluk Allah yang sangat megah, yang sangat luas, ia layaknya atap untuk bumi ini, tapi tidak ada tiangnya. Sudahlah tidak ada tiangnya. Biasanya yang namanya atap, betul tidak ada tiang, tapi di atasnya biasanya ada cantelan. Dua-duanya tidak ada. Makhluk Allah yang agung ditawarkan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka makhluk Allah juga. Fa'abaina ayyahmilnaha, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya karena amanah ini sangat berat. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Tentunya di saat yang sama, ini adalah sebuah keutamaan. Kita tentunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil seperti ini kemudian mengambil amanah itu, memikul amanah itu. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ketika semua kita sudah menetapkan diri untuk memikul kewajiban tersebut, maka janganlah berbuat zalim dan janganlah berbuat kebodohan. Entah itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, atau zalim kepada sama umat manusia. Jadilah kita kemudian orang yang bodoh. Kata beliau hafizahullah taala Syekh Abdul Razzaq, wal amanatu bima'naha al-'am tatanawalu ad-din kullah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal 'ibada liya'buduhu wa awjadahum liyuti'uhu wa hadhihi amanatun yalzamu kulla insanin ay yahfazha wa ay yu'na biha. Amanat sebagaimana maknanya secara umum mencakup agama ini seluruhnya, dan nanti kita akan bahas mencakup hak sama anak Adam berikutnya. Amanah sebagaimana maknanya secara umum mencakup agama ini seluruhnya, karena agama ini adalah kewajiban dan larangan, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas yang harus kita emban. Inilah tugas yang harus kita pikul. Berat dia, tapi bukan mustahil. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dengan tujuan agar mereka beribadah, menyembahnya dan mengadakan mereka agar mereka mentaatinya. Dan ini kewajiban kita, menyembah Allah, mentaati Allah. Makanya amanah itu mencakup agama ini secara keseluruhan. Semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, semua kewajiban yang Nabi Muhammad wajibkan kepada kita, itulah amanah. Makanya lu sebutkan tadi definisi di awal dari Imam Ibnu Katsir. Amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Pertama, kepada Allah, menyembahnya, kepada Allah, beribadah kepadanya, tidak berbuat syirik kepadanya. Itulah amanah. Yang kedua, habis ini kita bahas kepada manusia.
hak mereka yang harus kita berikan, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Mereka bisa orang tua kita, mereka punya hak, kita punya kewajiban. Mereka mungkin pasangan kita, mereka mungkin anak kita, mereka mungkin teman kita. Dibahas juga di sini nanti ada harta, ada anak. Semuanya adalah amanah yang kemudian harus kita tunaikan kewajibannya. Kayak tadi malam ya, ada pertanyaan masuk berkaitan dengan bagaimana akhwat ini sudah cukup lama dia bersabar ikut suaminya, tapi suaminya itu ikut bapaknya. Ya, itu sangat tidak nyaman. Hak perempuan itu ketika Anda bapak-bapak menikahi mereka, hak mereka itu diantaranya adalah tempat tinggal terpisah. Ini untuk bapak-bapak di luar sana, jamaah di luar sana. Ketika Anda menikah, kewajiban Anda banyak, hak mereka banyak yang harus Anda tunaikan. Salah satu di antaranya tempat tinggal. Nggak mesti beli rumah, ngontrak nggak apa-apa. Saya nikah 2003 sampai 2017 saya masih ngontrak. Berapa tahun tuh? 14 tahun. Tapi kita nyaman, kita sebagai laki-laki punya kehormatan, istri mereka memiliki kenyamanan. Ya, entah si perempuan ikut mertua, orang tua laki-laki, atau si laki-laki kemudian ikut mertua, yakni ayah perempuannya, itu nggak nyaman. Ya, untuk kita kaum laki-laki itulah sebab kita dimuliakan. Itulah sebab kita mendapatkan penghormatan dari istri. Apa? Kita berikan mereka haknya, yaitu tempat tinggal, walaupun ngontrak. Apalagi belum punya anak atau punya anak satu, kontrakan yang kecil cukup. Ya, kontrakan yang biasa warnanya putih, bedakan. Oh itu bedak ya? Ya Allah, nggak apa-apa. Itu jokes baru baru muncul sekarang ya. Subhanallah. Ya. Kitanya sebagai laki-laki mulia, terhormat, dengannya istri kita menghormati kita karena kita berikan mereka tempat tinggal walaupun ngontrak 14 tahun. Untuk saya pribadi 14 tahun, 4 kali pindah. Ya. Artinya, Mbak, kalau Anda sudah cukup bersabarnya, obrolkan lagi. Obrolkan lagi baik-baik. Dan ini butuh ketegasan seorang suami. Karena disebutkan mungkin dia ditekan oleh bapaknya, ikam harus di sini aja. Gani'i gawianku, gani'i daganganku, macam-macam alasannya. Kan bisa ngontrak dan bisa tetap dekat kan. Saya ketika ngontrak pindah-pindah itu tetap dekat sama abah sama mertua. Tapi kan terpisah. Ini kalau misalnya nih bisa dibayangkan nih, di sini nih rumah abah Ulun ngontraknya warung depan tuh. Masih dekat. Mertua Ulun rada ke sana tuh, ujungnya kuburan misalnya. Masih dekat. Kalau memang alasannya pengen tetap dekat dengan orang tua, tapi bisa. Kasih dia rumah, kasih dia kontrakan di sekitar orang tua Anda. Hingga Anda sebagai laki-laki mulia terhormat akan dihormati oleh istri Anda karena Anda menunaikan kewajiban, istri Anda pun nyaman. Belum lagi misalnya nih, kalau Anda di rumah bersama orang tua Anda punya saudara laki-laki. Ya, Anda punya saudara laki-laki, bahkan mungkin beberapa orang yang sudah dewasa, mana nyaman dia di rumah? Enggak nyaman. 24 jam dia di rumah, jilbaban terus, pakai cadar terus, gerah juga. Imbasnya juga nanti Anda mendapatkan ketidaknyamanan. Ini kan bepaluh terus, pian masuk kamar, bau masam, kan dia berkeringat terus. Kenapa? Dia pakai pakaian full terus. Piannya kenapa bau masam terus? Ulun di kamar nih terus kipas kededa, apalagi AC, kipas kededa. Adanya kipas tangan. Nih bujuran tangan nih Bang. Ya Allah. Ya Allah, kenapa awak bini kada masam?
Dia keringetan terus, hendak keluar ngalih lo karena ke ipar-iparnya warawiri. Kan kalau keringetan ya bawa mandi selesai, tapi iparnya warawiri, nggak nyaman pokoknya. Berikan dia. Ini siapapun orangnya ya, saya nggak menyinggung siapapun ya. Tapi ini untuk kita semua laki-laki, berikan mereka haknya tempat tinggal, kontrak pun nggak apa-apa. Bahkan kontrakan yang paling yakni rendah tadi ulun sebutkan, di mana yang namanya bedakan itu berarti temboknya gabung dengan kontrakan orang, bukan rumah terpisah. Tapi itu hak mereka yang harus Anda berikan. Tunaikan amanah. Tunaikan kewajiban Anda sebagai seorang laki-laki. Jadi ibu-ibu, mantap nih ya. Kena pengen ulun hantak, nih pengen ulun ban. Oke. Nanti ada saatnya ya, bapak-bapak kita nasihati, ibu-ibu kita nasihati. Ini untuk bersama ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan di sini ini adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap manusia dan diberikan perhatian besar, yakni kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling penting. Amanah yang harus kita tunaikan adalah agama ini secara keseluruhan. Baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan hak Allah berarti kita telah menunaikan amanah. Karena amanah adalah menunaikan kewajiban, entah itu kepada Allah atau juga kemudian kepada yakni hamba. Bahkan nanti ada kepada benda. Kita akan sebutkan. Ulun skip bahasan ayat ini, perlu penafsiran cukup panjang ulun rasa. Masuk kepada halaman 321 pada bahasan bahwasanya pendengaran, penglihatan akan dimintai, yakni pertanggungjawabannya. Disebutkan di sini, wa minal amanah. Wa minal amanati hifdzu huquqil ibad wal wafa'u ma'ahum fi ma tuminu 'alaihi min aqwalin aw masalih aw manafi' aw nahwi dzalik. Wa hawasul insani kulliha amanatun wallahu sa'iluhu 'anha yaumal qiyamah. Qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Di antara bentuk amanah, bagian yang kedua, potongan definisi yang kedua, amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, entah itu kepada Allah atau kepada sama anak Adam. Ini masuk pada bagian yang kedua. Yang pertama selesai, tunaikan kewajiban kita kepada Allah, kita menunaikan amanah. Di antara bentuk amanah itu adalah menjaga hak-hak para hamba Allah, memenuhi hak-hak dengan mereka terkait amanah yang diserahkan kepadanya, baik perkataan-perkataan atau kemaslahatan atau manfaat atau hal-hal semacamnya. Nah, ulun sebutkan tadi ada hak orang tua yang harus kita tunaikan, muliakan mereka, hormati mereka. Jangan mencaci maki mereka, menghardik mereka, taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada mereka ketika mereka merintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk mereka, ampunan untuk mereka ketika mereka sudah meninggal, menyambung tetap silaturahim kepada teman-teman mereka dulu ketika di dunia. Hak orang tua harus kita tunaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara bentuk amanah itu adalah menjaga hak-hak para hamba Allah, memenuhi hak-hak dengan mereka terkait amanah yang diserahkan kepadanya, baik perkataan-perkataan, kemaslahatan atau manfaat atau hal-hal semacamnya. Tadi contoh anak ke orang tua ke anak sama. Ulun belum sebutkan tadi ya. Anak ke orang tua jelas bakti, orang tua ke anak sama. Tapi ketika orang tua ke anak tidak menunaikan, bukan durhaka namanya, tapi zalim.
Nggak ada istilah orang tua yang durhaka, nggak ada. Yang ada itu anak yang durhaka. Orang tua yang ada adalah orang tua yang zalim, tidak menunaikan haknya. Padahal kalau kita tunaikan, kita sebagai orang tua, pahalanya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, ini contoh ya, contoh untuk pian semua ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang punya anak perempuan khususnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man ala jariyataini hatta tablugha, dan riwayat yang lain, man ala jariyataini hatta takbura, ana wa ma'ahu fil jannah kahatain. Barang siapa yang mengayomi. Mengayomi itu berarti memberikan makanan yang halal, minuman, pakaian yang layak, pendidikan agama nomor 1, tempat tinggal yang pantas. Mengayomi 2 anak perempuannya sampai mereka balik. Umur berapa tuh? 12, 13 di kita biasanya. Di riwayat yang lain sampai mereka besar atau dewasa, umur menikah 19, 20, 21, 22, di umur itulah. Kita berbicara yang umumnya, berkaitan dengan sebagian yang rada cepat atau rada lambat, itu kasus terpisah. Kita berbicara yang umumnya. Perempuan ya di range 18 sampai 22 itu biasanya. Dan itu di mana kata Shinsei ulun juga mendengarkan pengajian beliau, umur di mana perempuan sangat siap untuk melahirkan ya, sangat subur lah ya, subur. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku dan dia, si orang tua tadi, Anda, mungkin Anda orangnya. Fil jannah kahatain, di surga seperti ini. Nabi Muhammad memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan kedekatan. Dan kita tahu di mana Nabi Muhammad? Di surga tertinggi, surga Firdaus. Menunjukkan kedekatan, tetanggaan mungkin lah ya. Keutamaan ketika Anda menunaikan kewajiban, ayomi anak-anak itu. Berikan mereka pendidikan agama. Anda nggak mampu, minta bantu ustadz ustazah. Anda kemudian lengkapi sisanya, bukan menyerahkan begitu aja. Serahkan begitu aja, Anda kerja penting bayar enggak. Anda sebagai orang tua harus yang juga kemudian berpartisipasi. Bahkan kalau ngajar Al-Quran, nih sayangnya banyak kita orang tua, pahala ngajar Al-Quran itu diambil guru TPA semua. Kita padahal harus berlomba-lomba itu. Kita yang ngajari mereka abata itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya nungguin mereka murojaah di rumah lah. Karena dengannya mereka nanti bisa baca Quran, umur mereka panjang. Sepanjang umur mereka itu, Anda dapat pahala karena Anda yang mengajarkan Al-Quran. Tapi semuanya diambil guru TPA. Makanya banyak guru TPA itu mereka sangat sabar dengan gaji yang sedikit. Ya, sebulan 300.000 ya, sebulan 300.000. Subhanallah, 300.000 pit di trilet bertiga habis. Di warung berkat 300.000 bertiga habis. Dia sebulan 300.000. Pulsa internet kita aja lebih 300.000. Tapi banyak mereka sabar ya. Walaupun saya ketika di masjid juga tambahin. Karena jasanya tak terkira. Tapi mereka sabar kenapa? Mereka tahu sebaik-baik manusia yang mengajarkan Al-Quran. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mereka tahu pahala mereka sangat tinggi di sisi Allah dari manusia. Ala kadarnya aja sudah. Ya. Kalau misalnya pian ya punya anak, kemudian punya guru ngajinya privat, kasih banyak bu. Kasih banyak. Karena dengannya anak Anda bisa baca kitabullah. Dengannya anak Anda bisa baca Al-Quran, memahami maknanya, mempraktekkan isinya, jadi anak yang saleh. Anda mati, Anda didoakan.
Luar biasa. Jadi inilah orang tua ya. Inilah orang tua. Tunaikanlah kewajiban Anda sebagai orang tua. Anda berarti menunaikan amanah. Disebutkan di sini. Kata beliau rahimahullah hafizallahu taala, begitu juga panca indera manusia. Semuanya adalah amanah, harus Anda tunaikan kewajibannya dan Allah akan menanyakan tentangnya pada hari kiamat. Wah, ini nih penting nih. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya adalah sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, ini berkaitan dengan hawas, berkaitan dengan panca indera. Tunaikan kewajibannya. Anda tidak melihat kecuali yang dihalalkan, Anda tidak mendengar kecuali yang dihalalkan, Anda tidak berbicara kecuali yang baik-baik, Anda tidak punya hati ini kecuali husnudzon selalu kepada orang lain, berikan uzur selalu kepada orang lain. Bukan mengotorinya dengan iri, dengki, hasad, bukan mengotorinya dengan ghibah namimah, bukan mengotorinya dengan ikut mendengarkan ghibah namimah, bukan mengotorinya dengan melihat yang tidak semestinya dilihat. Semuanya ada hitungannya. Bahkan ya, ketika orang-orang kafirin, musyrikin Quraisy waktu itu menghina Nabi Muhammad, mereka menghina Nabi Muhammad bahkan cuma dengan gestur, dengan pandangan mata yang menghina. Semuanya itu ada hitungannya. Ya, Anda ngejek orang lain, Anda menghina orang lain dengan mungkin hanya gerakan mulut sedikit, mungkin hanya dengan gerakan mata sedikit, tapi itu maksudnya menghina, kecatat semua. Anda kira nggak ada pertanggungjawabannya? Hati-hati sekali. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaganya, maka kita tunaikan kewajiban itu termasuk panca indera. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa maluhu amanatun indahu yus'alu anhu yaumal qiyamah wa waladuhu amanah. Dan harta seorang juga adalah di sisinya adalah amanat, pertanggungjawaban yang akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya pada hari kiamat. Begitu juga anak adalah amanah. Anak kita amanah, harta kita juga amanah. Tunaikan kewajiban dua-duanya. Anak sudah kita bahas tadi, dengan mengayomi mereka, bukan menelantarkannya, bukan tidak mendidiknya agama, bukan tidak memberikan pada mereka contoh yang baik. Anak amanah. Dan juga harta kita pasti punya, bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka tunaikan yang wajib. Jika sudah Anda tunaikan, maka yang sunnah lakukan. Zakat misalnya sudah, masya Allah, Allah tetap berikan kepada Anda lebih, alhamdulillah, tunaikan yang sunnah. Apa itu? Sedekah. Karena amalan-amalan kita yang wajib, jika tidak sempurna, yang sunnah-sunnah ini akan menyempurnakan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu in atamma. Sesungguhnya hal yang pertama kali akan Allah hisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah perkara salatnya, jika dia menyempurnakannya. Jika tidak, dan semua kita tidak sempurna. Ya 5 waktu kita, ya salat sunnah rawatib kita, duha kita, tahajud kita, antara adzan dan iqamah, salat apalagi setelah wudu, enggak sempurna. Khususnya yang wajib ya. Terkadang terlambat dan lain sebagainya. Kemudian jika ada yang kurang, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, "Unzuru hal lahu min tatawwu'in." Lihatlah apakah ada pada hambaku ini amalan tatawwu', amalan-amalan sunnah. Maka dia akan menyempurnakan yang wajib. Salat sunnah menyempurnakan kewajiban, puasa-puasa sunnah menyempurnakan kewajiban, sedekah menyempurnakan kewajiban.
dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Harta seorang juga amanah di sisinya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya pada hari kiamat. Begitu juga anak adalah amanah. Allah berfirman, kita tutup dengan ini. Dalam surah Al-Anfal ayat 27-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui hak Allah, hak Rasulullah. Jangan dikhianati. Ada perintahnya, kerjakan. Ada larangannya, tinggalkan. Rasulullah ada perintahnya, laksanakan. Ada larangannya, tinggalkan. Itulah amanah. Kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah dan Rasulnya, jangan dikhianati. Ada perintahnya malah kita tinggalkan, ada larangannya malah kita terobos. Yang tidak pernah beliau ajarkan malah kita bikin-bikin. Khianat orang-orang itu. Orang-orang yang mengada-ada dalam perkara agama ini, mereka berkhianat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Kata Imam Malik, beliau menyebutkan, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama Muhammad SAW ini, sesuatu yang beliau tidak pernah ajarkan, maka seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena dia bikin, berarti Nabi Muhammad gak pernah sampaikan ini, makanya dia bikin. Di saat yang sama, dia mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Bahaya ini ya, bahaya. Ciri-ciri orang munafik kan sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lah pahala yang besar. Kata Nabi Muhammad berkaitan dengan anak ya. Semua kita insyaallah merasakannya ya. Anak itu mahzanatun. Anak itu adalah sebuah kesedihan. Bikin sedih. Kapan? Kalau mereka sakit. Ya, kalau mereka sakit, aduh, padahal cuma bersin misalnya. Atau misalnya mereka baru tumbuh gigi, waduh kan nangis terus tuh. Ikut sedih kita. Anak itu sebuah kesedihan. Anak itu mabkhalatun. Anak itu sebuah kekikiran. Anda akan sangat pelit sama orang. Sama anak, Anda akan jor-joran. Yang ketiga, al-waladu majbanatun. Anak itu sebuah ketakutan. Terkadang kita takut luar biasa kalau sudah berkaitan dengan anak. Bikin kita orang penakut juga. Wal waladu majhalatun. Dan anak itu sebuah kebodohan. Kita tahu anak kita salah nih. Kita tahu anak kita salah nih. Kita tetap akan bela. Karena kita cintanya luar biasa, maka kita jadi orang bodoh terkadang, kita jadi orang pelit terkadang, kita jadi orang yang sangat suka menangis terkadang. Kenapa? Karena cinta kita luar biasa kepada anak. Makanya bingung gitu ya, ada orang buang anaknya tuh nggak masuk di sini. Bayi ditemukan di sini nggak masuk. Karena memang bisa jadi yang demikian mereka tidak mengharapkannya itu ada. Mesti hasil dari persetubuhan yang haram. Mengharapkannya pun mereka tidak. Bahkan setelah berzinanya pun mereka masih udah nyesel. Apalagi kemudian beratnya hamilnya. Bisa jadi bahkan hamilnya tuh mereka nggak merasakan sakit. Melahirkannya pun mungkin nggak sakit. Kenapa? Karena rasa cinta sudah dihilangkan. Rasa sayang sudah dihilangkan. Makanya begitu lahir, buang. Perempuan-perempuan yang melakukan persetubuhan yang halal dengan suaminya, hamil. Wih, sakitnya luar biasa, melahirkan apalagi. Akhirnya, sayang banget dia sama anaknya. Lalu melahirkannya susah. Apalagi ini setelah 10 tahun pernikahan baru dikasih 1. Waduh, sayangnya minta ampun. Dan terkadang Anda dapati ada anak-anak
dari bayi sampai mungkin anak-anak yang masih kelas bisa digendong, nggak mau lepas dari emaknya. Karena mamanya sukses memberikan kasih sayang yang luar biasa, nggak mau lepas dari emaknya dia. Itu kabar gembira ya untuk pian-pian yang anaknya nggak mau digendong orang. Itu diantara makna kesuksesan disebutkan. Kenapa? Dia terkait sekali dengan Anda. Di sisi yang lain, Anda sangat sayang sekali kepadanya. Anak ulun kadang-kadang ulun gendong aja nangis kok. Dikasihkan emaknya, hilang langsung. Waduh, ya salam. Ya. Apalagi orang lain. Jadi anak seperti itu. Dia sebuah kebodohan bikin kita orang tua jadi orang bodoh terkadang. Tahu dia salah kita tetap bela. Dia sebuah kesedihan, dia sebuah ketakutan, dan dia sebuah kekikiran. Kita sebagai orang tua jadi kikir. Kita orang tua jadi bodoh. Kita orang tua jadi cengeng. Karena kita sayang sekali pada mereka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, anak ini adalah amanah. Maka ayomi mereka sebaik mungkin, pahala di sisi Allah sudah tetap. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagian terakhir, yakni sebagai ujian dan cobaan. Dan apakah seseorang akan menunaikan amanah yang diserahkan kepadanya, baik harta benda, anak atau selainnya, ataukah tidak? Kembali ke kita, mau menunaikan amanah atau tidak, entah itu kepada Allah dengan menyembahnya atau pada manusia dan menunaikan kewajiban kita dan hak mereka dapatkan. Di antara akhlak seorang muslim yang tulus mendatangkan kebaikan dan memenuhi hak orang adalah memperhatikan dan menjaga serta memberi perhatian serius kepada amanah. Ketika kita berusaha luar biasa untuk menunaikan tugas, dengannya kita berarti menunaikan amanah, itu sudah di antara ciri-ciri Anda memiliki akhlak yang mulia. Padahal Anda baru berusaha. Tapi Anda berikan dia perhatian yang serius padanya, Anda sudah memiliki akhlak yang mulia. Tidaklah Anda berteman kecuali Anda ingin tunaikan kewajiban Anda kepada teman. Dia salam, kita jawab, dia minta nasihat, kita kasih nasihat, dia sakit, kita kunjungi, dia mati, kita salatkan, kita antar ke kubur. Dia bersin dan kemudian dia kacau, alhamdulillah, kita tashmid, alhamdulillah. Berikan haknya kepada sama muslim dengan segala maknanya yang khusus dan juga umum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan akhlak yang kedua yang dengan kita berusaha menghiasi diri ini dengannya adalah amanah, menunaikan kewajiban. Yani seorang hamba yang menunaikan kewajiban, entah itu kepada Allah berkaitan dengan agama secara menyeluruh atau kepada manusia, bahkan harta benda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.